Mari semua berkata dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus, semua yang aku perlukan, semua yang aku perlukan, aku temukan aku temukan di dalam Kristus dalam Yesus. Kristus Yesus. 2 menit, tetap berdiri sebentar, saudara. Saya mau cerita yang menurut saya belum pernah ceritakan kepada siapapun. Tapi sore ini, Roh Tuhan ingatkan saya peristiwa itu. Dan dengan apa yang tadi siang saya lihat, dan saya harus cerita kepada saudara. Saya tidak mengerti akan keadaan Anda pribadi demi pribadi. Tapi saya dibesarkan dari keluarga yang sangat sederhana. Dan satu hari ada sebuah pengalaman mengerikan dalam hidup saya. Saya masih ingat pada waktu itu saya baru kelas 5 SD. Dan saya melihat, saya cukup mengerti orang tua saya berjuang sangat keras untuk menghidupi ketiga anaknya. Saya melihat ayah saya itu seorang fighter yang luar biasa. Selama hidupnya dia ganti bisnis, ini gagal, coba lagi, mungkin belasan kali. Dan sebagian besar saya masih ingat sampai hari ini. Tapi setiap kali gagal, yang tersisa cuma hutang, saudara. Dan satu hari saya masih ingat, itu kira-kira sore jam 3. Saya sudah pulang dari sekolah, karena itu hari Sabtu kalau tidak salah. Tiba-tiba datang satu om, dia pakai Vespa, datang masuk ke rumah saya. Ayah saya sedang pergi, yang ada hanya ibu saya dengan saya. Saya orang pertama yang menyapa dia ketika dia masuk ke rumah. Tidak ada senyum, dan om ini teriak, "Mana papimu?" Saya kaget, saudara. Orang masuk tiba-tiba bentak seperti itu. Saya masih kelas 5 SD. Saya bilang, "Pergi om." "Mamimu mana?" "Ada om di dalam." "Panggil." Nah, Anda harus mengerti saya tinggal di kampung. Begitu ada orang teriak, tetangga kanan kiri rumah kami itu nempel persis. Bahkan dengan sebelah kanan saya, itu papannya satu. Anda bisa kebayang nggak? Kalau ada orang teriak, mesti orang sebelah dengar. Dan dia teriak begitu keras. Lalu beberapa tetangga datang, pengen ngerti ada apa. Kalau Anda tinggal di kampung, Anda tahu yang saya ceritakan, apapun orang pengen tahu. Maka orang mulai berkerumun di depan rumah. Saya keluar, saya lari ke dalam, saya takut. Saya ngomong ke mami saya, "Mami, ada om-om marah-marah." Dan begitu mami saya keluar, saudara, itu akan membekas. Saya sudah mengampuni, it's done. Buat saya, mami saya sudah dengan Tuhan. Selama-lamanya dia sudah bahagia. Tapi pengalaman itu tidak akan saya lupakan. Saya bersembunyi di belakang. Yang saya dengar cuma mami saya dimaki-maki. Dan dia berkata, "Kalau memang tidak punya uang, tidak usah utang. Kalau tidak punya uang, tidak usah dagang." Rupanya orang tua saya ada pembayaran yang belum beres dengan dia. Dan itu dianggap sebagai utang. Saya masih ingat, di dalam itu saya hanya bisa nangis. Anak kecil kelas 5 SD, apa yang saya bisa buat, saudara? Saya nggak bisa dan tidak berani keluar. Dan saya sempat menyalahkan diri saya. Kenapa lu tidak keluar dan bela mamimu? Hari itu, saudara, tidak akan pernah saya lupakan. Orang tua saya dimaki-maki karena utang. Waktu berjalan, satu selesai, banyak hal yang harus dilewati. Pengalaman kedua mirip sama. Pada waktu itu kami sudah menikah. Dan saya sudah mulai pelayanan. Kita belum punya gereja, masih persekutuan doa. Dan memang orang tua saya ada kongsian dagang dengan seseorang. Dan tidak berhasil. Nah, kalau kongsian, kalau gagal ya sudah kan. Mereka tidak mau. Kembalikan uang yang saya masukkan. Utang lagi kondisinya. Satu hari saya masih ingat,
selesai ibadah minggu sore, minggu malam. Dulu karena jemaat masih nggak terlalu banyak, saya masih bisa nyalami orang kalau pulang dari ini. Tapi kalau hari ini saya suruh nyalami saudara, maafkan saya, nanti saya pijetan terus tangan saya saudara. Dan akan membuat saudara lama keluar dari gedung ini. Jadi saya salami mereka. Di tengah-tengah saya nyalami itu satu orang mendekati saya. Saya sungguh-sungguh tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan yang dia katakan. Saya cuma ulurkan tangan, dan dia tidak jabat tangan saya. Dia berkata begini, Pak, utang orang tuamu gimana? Anda bisa khotbah, utangnya belum dibayar. Anda bisa kebayang nggak? Di samping saya ada beberapa teman, dan itu mereka dengar. Seperti orang nampar muka saya. Pengalaman ketiga, ketika Holy Stadium hampir disita oleh Gedung Permata, Holy Stadium tidak, sudah dalam nama Yesus. Permata itu hampir disita oleh bank. Yang ketiga, mereka menagih dengan sangat baik, nice. Tidak marah, tidak bentak. Tapi saya mau berkata buat saudara, benar kata Alkitab, orang yang berhutang jadi budak orang yang hutang. Tadi pagi, selesai dari radio, saya lihat sebuah spanduk di jalan yang menawarkan Anda butuh uang cepat hanya dengan menyerahkan BPKB. Tidak ada interview, dalam 1 jam uang langsung cair. Ketika saya baca itu saudara, Anda mungkin berkata itu pertolongan Pak. Menurut saya tidak. Tidak ada kerennya orang kerja dengan utang. Tidak ada nikmatnya Anda hidup dengan utang. Tapi kalau ini, circle seperti ini nggak dipatahkan, hidup kita akan kacau. Saya tahu ada banyak anak muda di sini. Anda yang mengerti keadaan orang tuamu. Saya yakin ada cukup banyak yang orang tua Anda sedang menghadapi pergulatan hutang hari-hari ini. Saya ingin saudara dengar firman hari ini. Karena firman hari ini akan mematahkan roh hutang dalam keluarga kita. Tidak ada kutuk hutang lagi di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Sampai hari ini saya orang yang rada ekstrim soal itu. Kalau orang berkata, oh Pak, ini ada borang bagus, Bapak bisa angsur setahun. Kenapa harus setahun? Ya Pak, ini bunganya 0%, Bapak tiap bulan tinggal ngangsur. Saya bilang no. Kalau Tuhan berkati saya bayar kontan sekarang. Saya tidak pernah mau melibatkan diri dalam urusan tetek bengek seperti itu. Saya sudah cukup lihat orang tua saya menderita. Dan saya tidak ingin itu ada dalam keluarga saya turun-temurun. Saya berkata, saudara, ketika kita ada urapan Tuhan di tengah-tengah kita, pengurapan kata firman Tuhan mematahkan kuk dalam hidup kita. Dan saya percaya salah satu kuk yang paling mengerikan sekarang ini adalah hutang. Saya ngomong terus terang, saudara. Hari-hari ini saya sedang melihat ada yang aneh. Maaf ya, saya ngomong terus terang, sebagai gembala. Apakah Anda mengizinkan saya bicara dari hati saya? Lambaikan tanganmu, saudara. Jangan tersinggung ya. Yang aneh sekarang banyak perempuan, banyak ibu-ibu berani utang. Tanpa diketahui suaminya. Utang sana, utang sini. Kalau sudah kecepit, minta konseling. Tapi jangan ngomong suami. Saya bilang no, panggil suamimu. Saya nggak tahu ini gejala apa. Saya di kota lain juga yang sama. Beberapa orang yang sekarang pada masuk penjara itu perempuan. Dengan begitu berani pakai uangnya orang lain. Saya berkata ini ada spirit, ada mentalitas di bangsa kita ini yang harus dipatahkan. Ada orang yang hobinya utang. Utang kalau untuk dipakai yang produktif masih masuk akal. Utang dipakai jalan-jalan. Cara mikirnya gimana? Saya nggak tahu. Tapi saya mau berkata buat saudara, ini harus diakhiri. Tidak boleh lagi ada hutang di tengah-tengah kita. Orang selalu berkata, Pak kalau dagang kan utang. Itu omongan setan. Selama sekian tahun kita mulai dengan Akademi Entrepreneurship. Salah satu moto yang kita gaungkan adalah
how to make money without money. Anda bisa menghasilkan uang tanpa Anda utang dengan siapapun. Saya sudah melihat ada begitu banyak anak yang berhasil hidupnya tanpa mereka harus ngemis dan utang dengan bank. Saudara, kalau Anda membiasakan diri hidup dalam siklus hutang, saya melihat negara yang bertahun-tahun menjadi inspirasi buat saya seperti Amerika, seluruhnya hidup dari utang. Kalau dibayar kontan tuh nggak mau mereka, utang aja. Tapi ujungnya akan dikuasai orang lain. Saya berdoa mulai hari ini akan ada terobosan Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa untuk anak-anak muda, ayo sembayang, bertindak atas nama keluargamu. Pak, saya bisa apa dengan orang tua saya? Engkau mewakili keluargamu hari ini, engkau bertindak seperti apa yang Tuhan perintahkan. Nanti saya akan berdoa, kami akan berdoa, supaya Tuhan putuskan, patahkan semua roh utang. Anda yang sudah mulai mikir mau utang, saya berkata berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Anda sedang menghina Tuhanmu, seakan-akan berkata Tuhan tidak bisa memberkati saudara, di mana orang berpikir hanya harus dengan utang. Siapa yang mau hidupnya bebas dari utang? Siapa yang tidak ingin melihat orang tuanya dipermalukan? Saya sudah ngalami, cukup saya yang ngalami, tidak usah Anda ngalami lagi. Hari ini kita berkata kami umat yang bebas dari utang, debt free. Dan saya berdoa ada cancellation, pembatalan semua hutang dalam anugerah Tuhan. Siapa yang siap terima firman Tuhan hari ini? Brother John Avans ini Tuhan kirim buat kita. Let's welcome him, berikan kemuliaan bagi Yesus kita. Ayo saudara, tepuk tangan, katakan kanan kirimu, kita bebas utang. Tahun ini tidak ada utang lagi. Ngomong dengan kuat, aku tidak punya utang lagi. Aku orang yang bebas dari utang. Hidupku berkelimpahan, tidak ada utang lagi. Ngomong dengan kuat, haleluya, haleluya. Thank you, Pastor. Thank you. Remain standing with me, please. Silakan saudara tetap berdiri bersama dengan saya. This is going to be one of the most extraordinary times that you have ever visited in this house. Ini akan menjadi saat yang paling luar biasa dahsyat di mana saudara pernah datang ke tempat ini. Pastor has come with, yes, give God a hand. Ya, silakan tepuk tangan buat Tuhan. You may be seated in the presence of the Lord. Saudara silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Pastor has started this night with fire. Pak Pendeta sudah mengawali sore ini dengan api. God does not want you embarrassed by debt. Allah tidak ingin saudara dipermalukan karena hutang. Debt is a spirit. Hutang itu adalah roh. It takes hold of your life, Dan itu mencengkeram hidup saudara. and it will remain in your life Dan akan tetap tinggal dalam hidup saudara. as long as you live. Seumur hidup saudara. But not only that, Bukan cuma itu saja. it gets into your DNA Itu merasuk ke dalam DNA saudara. and it transfers to your children. Dan itu diturunkan kepada anak-anak saudara. And you will become not only in debt yourself, but all of your children will be in debt. Sehingga bukan hanya saudara saja yang tinggal dalam hutang, tetapi anak-anak saudara pun akan hidup dalam hutang. Proverbs 22, 6 and 7. Amsal 22 ayat yang ke-7 dan yang ke-6. Ke-6 dan ke-7. Train up a child in the way that you'd have him to go, and when he is old, he will not depart from it. Dikatakan, 6th verse. oke, ayat yang ke-6 dalam Amsal 22. Train up Didiklah anakmu sesuai dengan jalan yang engkau kehendaki, maka pada masa tuanya dia akan maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Let me say it again. Train up a child in the way that you'd have him to go, and when he is old, he will not depart from it. Saya akan katakan lagi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Decisions that you make tonight
Keputusan yang saudara buat pada malam hari ini, your children's children anak-anak dari anak-anak saudara will be affected by it. akan kena dampaknya akan hal ini. The spirit of debt cancellation has been in this house several times. Dan roh pembatalan hutang itu sudah ada di gereja ini berulang kali. Many people that are seated with you tonight have had miracle debt cancellation. Banyak orang-orang yang duduk bersama saudara pada malam hari ini pernah mengalami dibebaskan dari hutang. It's not new to this church, Jadi ini bukan hal yang baru bagi gereja ini. but the devil never stops. Tapi iblis tidak pernah berhenti. He presses upon the children of God Dia terus mendesak, memaksakannya kepada anak-anak Allah. to bring his purpose to pass. Untuk membuat tujuannya bisa terjadi. But greater is he that is in you than he that is in this world. Tetapi lebih besar dia yang ada dalam dirimu daripada dia yang ada di dunia ini. The spirit of debt is not more powerful than the spirit of God. Dan roh hutang itu tidak lebih berkuasa daripada roh Allah. I start again. Train up a child in the way that you'd have him to go, and when he is old, he will not depart from it. The rich rule over the poor, and the borrower is the servant to the lender. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. I speak about this church all over the world. Saya bicara mengenai gereja ini di seluruh dunia. I point out how powerfully the Spirit of God moves in your midst. Dan saya tunjukkan betapa luar biasa dahsyatnya roh Allah bergerak di tengah-tengah saudara. I tell the story of the debt-free spirit that lives in this house. Saya ceritakan mengenai roh bebas hutang yang hidup di gereja ini. Prosperity is a part of your lives. Dan kemakmuran itu adalah bagian dari hidup saudara. It's your daily bread. Dan itu adalah makanan saudara sehari-hari. It's evident when I see you. Dan ini terbukti pada saat saya melihat saudara. You look prosperous. Saudara kelihatan makmur. You walk prosperously. Saudara hidup dengan makmur. But there's one thing that comes with prosperity that's very dangerous. Tetapi ada satu hal yang mau mengiringi kemakmuran yang berbahaya. You get a good credit rating. Saudara mendapatkan rating atau nilai kredit yang bagus. And all of the lenders focus on you. Karena semua orang yang mau meminjami hutang itu fokus kepada saudara. Every lender in this city knows about you. Setiap orang yang mau menghutangi itu tahu tentang saudara. They can't wait to get you to sign the papers. Mereka sudah ingin sekali saudara itu menandatangani surat hutang. Because they know that abundance is with you. Karena mereka tahu bahwa kelimpahan itu bersama dengan saudara. But when you live in prosperity for a season, Tapi kalau saudara hidup di dalam kemakmuran untuk suatu masa, debt begins to creep into your life. hutang itu mulai menyerayap masuk dalam hidup saudara. So slowly at first, Pertama cuman pelan-pelan halus saja. but then you hear someone else, they borrowed money to have that new car. Tetapi kemudian saudara mendengar ada orang yang meminjam uang untuk membeli mobil baru. Oh yes, the vacation, they just borrowed the money and flew to this wonderful place. Oh iya, liburan. Oh, kemudian mereka meminjam uang untuk bisa terbang liburan ke satu tempat. Debt is contagious. Hutang itu menular It leads to more debt. dan kemudian menuntun kepada hutang yang lebih besar. And before you know it, the prosperity that God has placed upon you Dan sebelum saudara menyadarinya, kemakmuran yang Allah sudah tempatkan di dalam saudara, all of that wealth will be going into the hands of the lender. maka semua kekayaan itu beralih ke tangan penghutang, yang memberi hutang. Months ago, God spoke in my heart. Berbulan-bulan yang lalu Tuhan berbicara dalam hati saya. Even as I left here for the last visit, Bahkan setelah saya pergi dari tempat ini pada pelayanan saya yang terakhir lalu, the Holy Ghost was telling me debt is beginning to creep into the house. Roh Kudus mengatakan kepada saya bahwa hutang mulai menyelusup masuk di dalam gereja.
But I thank God that we have something greater than debt. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan kita memiliki sesuatu yang lebih besar dari hutang. We have a debt canceling God. Kita memiliki Allah yang membatalkan hutang. We have a debt canceling God. Kita memiliki Allah yang membatalkan hutang. Tell the person next to you, my God is a debt canceling God. Katakan kepada sebelah saudara, Allahku adalah Allah pembatal hutang. Hallelujah. My Hallelujah. God is a debt canceling God. Allahku adalah Allah yang membatalkan hutang. I want you to go with me to 2 Kings, Saya mengajak saudara untuk melihat di 2 Raja-Raja. and we're going to the 4th chapter. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Debt had come into the life of a woman. Hutang masuk ke dalam kehidupan seorang wanita. It was not a sinful woman. Bukan seorang wanita yang berdosa. She was a minister's wife. Dia adalah istri seorang hamba Tuhan. But that minister got into debt. Tetapi hamba Tuhan itu terjerat dalam hutang. And a terrible thing begins to happen. Dan hal yang mengerikan mulai terjadi. There comes a day that the debt can't be paid. Ada hari di mana hutangnya tidak bisa dibayar. Today, as I was on Rhema Radio, Hari ini pada saat saya ada di Radio Rema, emails were coming in, texts were coming in. SMS masuk banyak. My house is going into foreclosure. Dan, rumahku hampir disita, Bankruptcy is in front of me. kebangkrutan yang aku alami, I'm losing everything. aku kehilangan semuanya. This woman had come to the end of the line. Dan wanita ini sudah sampai akhir mentok. We're going to look at about 7 verses here. Kita akan melihat 7 ayat di sini. The Bible says in that first verse, now there cried a certain woman of the wives of the sons of the prophets unto Elijah, saying, thy servant my husband is dead, and thou knowest that thy servant did fear the Lord, and the creditor is come to take unto him my 2 sons to be bondsmen. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengatukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Wives, listen to me. Para istri dengarkan saya baik-baik. 2 of the occasions where debt was canceled, 2 kejadian di mana hutang itu dibatalkan. wives cried out. Para istri berseru-seru. God listens to wives. Allah mendengarkan para istri. They're the heart of the home. Dan mereka adalah jantung dari rumah tangga. You know and you can see many times what's getting ready to happen to your household. Saudara itu bisa menangkap, punya intuisi apa yang akan terjadi di dalam rumah tangga. I speak to every wife that's in this room. Saya bicara kepada setiap istri yang ada di gereja ini. God is going to put a power in your hand. Allah akan menaruh satu kuasa di tangan saudari. A power to break debt out of your house. Dan kuasa untuk mematahkan hutang keluar dari rumah tangga saudara. To keep your children out of the servant class. Untuk menjagai sehingga anak-anak saudara tidak bisa dicengkeram oleh ular. Your children were destined to be the head and not the tail, above and not beneath. Karena anak-anak saudara ditetapkan untuk menjadi kepala bukan ekor, untuk ada di atas dan tidak di bawah. Pastor told you of the heartache that can come to a child when there's debt in the home. Tadi Pak Pendeta sudah cerita mengenai hatinya begitu susah sekali kalau ada hutang dalam rumah tangga. This woman cries out to the prophet. Dan wanita ini berseru kepada Nabi. Notice the second verse, and Elisha said unto her, what shall I do for thee? Tell me, what hast thou in thy house? And she said, thine handmaid hath not anything in the house, but just a little pot of oil. Ayat yang kedua mengatakan, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. And the prophet speaks to her and says, and he said unto her, go borrow thee vessels abroad of all thy neighbors, even empty vessels, borrow not a few. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit.
I'm going to share a truth with you now. Saya akan membagikan kebenaran kepada saudara sekarang ini. Listen closely. Dengarkan baik-baik. There are no small miracles that come out of heaven. Tidak ada mujizat kecil yang keluar dari surga. Every miracle comes out of heaven as big as God. Dan karena setiap mujizat yang keluar dari surga itu sebesar Allah. But it's up to you how big you will allow that miracle to be in your life. Tetapi tergantung dari saudara seberapa besar mujizat yang akan saudara alami dalam hidup saudara. He did not say go borrow 6 vessels. Dia tidak mengatakan pergilah dan pinjamlah 6 bejana. He did not say go borrow 20 vessels. Dia tidak berkata pergilah pinjam 20 bejana. He left it up to her how big the miracle would be. Dia menyerahkan kepada si janda ini seberapa besar mujizat yang ingin dia alami. Big miracles will be loosed in this house tonight. Mujizat yang besar akan dilepaskan di gereja ini malam ini. But it's not up to me how big your miracle will be. Tetapi bukan tergantung dari saya sebesar apa mujizat saudara. It's up to you how big your miracle will Tapi be. tergantung dari saudara seberapa besar mujizat yang akan saudara alami. The 4th verse. Ayat yang keempat. And when thou art come in, thou shalt shut the door upon thee and upon thy sons, and shall pour out all the vessels, and thou shalt set aside that which is full. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Now I'm going to give you a truth that is so necessary for the miracle of debt cancellation to operate. Saya akan memberikan kepada saudara kebenaran yang sangat diperlukan untuk mujizat pembatalan hutang itu terjadi. He said, go in and close the door. Don't let people see what you're doing. Dia mengatakan, masuklah ke dalam, tutuplah pintu, jangan izinkan orang melihat apa yang terjadi. Don't go tell all of your relatives, we're getting out of debt. Jangan katakan kepada handai tolan saudara, oh kita akan bebas hutang. I'm going to have a miracle debt cancellation. Oh aku akan mengalami mujizat pembatalan hutang. They will break your spirit with laughter. Mereka akan mematahkan roh semangat saudara dengan tertawa, menertawai. Just keep it quiet Makanya diam-diam saja and begin to pour oil dan mulai mencurahkan minyak and believe God. dan mempercayai Allah. And step by step and every step a miracle, God will take you out of debt. Dan langkah demi langkah, tiap langkah itu adalah tuntunan Allah bagi saudara untuk saudara bebas hutang. The 6th verse. Ayat yang ke-6. And it came to pass when the vessels were full that he said unto her sons, bring me yet a vessel. And he said unto her, there is not a vessel more of the oils, for all oil is gone. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Now listen close. Dengarkan baik-baik. 7th verse. Ayat yang ke-7. Then she came and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay thy debt, and live thou and thy children of the rest. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. I told you that miracles are as big as God when they come. Saya katakan kepada saudara bahwa mujizat itu sebesar Allah pada waktu mujizat itu datang. What was her debt need? Apa kebutuhan hutangnya? She needed the debt paid. Dia perlu supaya hutangnya itu dilunasi. But she had control of how many vessels of oil she would have. Tetapi dia mengendalikan seberapa banyak minyak yang akan dia miliki. And there was enough left over Dan ada kelebihannya for her and her family to live many years off of the surplus. untuk dia dan anak-anaknya, keluarganya itu bisa hidup bertahun-tahun dari surplusnya. Do not limit God tonight with small faith. Jangan batasi Allah malam hari ini dengan iman yang kecil. God wants to bring a big miracle into your life. Allah ingin membawa mujizat yang besar dalam hidup Very saudara. big miracle. Mujizat yang sangat besar. But you control the size of the miracle by your faith. Tetapi saudara mengendalikan ukuran mujizat
atau dengan iman saudara. Here we have this woman debt free. Di sini wanita ini bebas hutang. The creditor was taking her sons to be in debtor's prison. Penagih hutang akan mengambil anak-anaknya menjadi budaknya. But now she's debt free Tapi sekarang dia sudah bebas hutang. and she has surplus. Dan dia bahkan memiliki surplus kelebihan. I haven't said this to you before. Saya belum mengatakan ini kepada saudara sebelumnya. Being debt free is wonderful. Menjadi bebas hutang itu baik, luar biasa. But there's something else that's more wonderful. Tapi ada sesuatu yang lebih hebat lagi. That's debt free with surplus. Bebas hutang ditambah dengan surplus. Extra money. Uang ekstra. Can somebody say with me, my God is a debt canceling God? Bisakah saudara berkata bersama dengan saya, Allahku adalah Allah yang membatalkan hutang. Say it with me. Katakan bersama dengan saya. Oh, hallelujah. Haleluya. That scares the devil. Wah, itu menakutkan iblis. Come with me now, 2 Kings, the 6th chapter. Sekarang bersama saya buka 2 Raja-Raja pasal yang ke-6. Just a few pages further. Dan beberapa halaman lebih jauh. And they're cutting wood down for the church building. Mereka sedang memotong kayu untuk membangun rumah Tuhan. Let's start in the 4th verse. Mari kita membaca ayat yang keempat. So Elisha went with them, and when they came to the Jordan, they cut down wood. Maka Elisa itu pergi bersama dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. But as one was felling a beam, the axe head fell into the water, and he cried and said, Alas, master, it was borrowed. Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air, lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. God is concerned about big debt, Allah itu peduli akan hutang yang besar. but he is also ready to do a miracle for small debt. Tapi dia juga siap melakukan mujizat untuk hutang yang kecil. He does not want you in debt. Dia tidak ingin saudara dalam hutang. So the prophet throws a stick into the water. Jadi si nabi itu melemparkan kayu ke Fifth dalam air. verse. But as one was felling a beam, the 6th verse. And the man of God said, Where fell the axe head? And he showed him the place, and he cut down a stick and cast it in thither, and the iron did swim. Therefore said he, Take it up to thee. And he put out his hand and he took it. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya, kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya, lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Some of you say, Brother John, I have small debt. I can manage my debt fine. Beberapa dari saudara mengatakan, Brother Joel, utangku kecil kok, aku bisa ngatur lah, aku bisa ngatasi ini sendiri. The spirit of debt always starts small. Roh hutang itu selalu memulainya dengan kecil. It must go out of your life in this season. Dan itu keluar dari hidup saudara atau masuk dalam hidup saudara untuk satu waktu. Yes, when the sons were ready to go to prison, God canceled the debt. Ya, memang pada saat anak-anak dari janda ini akan dijadikan budak, Tuhan membatalkan hutang. But just a borrowed axe head falls in the water. Tapi cuma kapak pinjaman yang jatuh di sungai, God cares about that. Allah peduli juga akan hal itu. Whether you have a large debt or a small debt, God is ready to cancel it. Apakah saudara memiliki hutang yang kecil atau hutang yang besar, Allah sudah siap untuk melunaskan, membatalkan hutang itu. I want you to say this with me. Saya minta saudara katakan ini bersama dengan saya. My God is a debt canceling God. Allahku adalah Allah yang membatalkan hutang. Oh, hallelujah. Say it again. My God is a debt canceling God. Katakan lagi, Allahku adalah Allah yang membatalkan hutang. Hallelujah. Go with me now to Nehemiah. Sekarang buka bersama saya di And when you Nehemia. come to Nehemiah, we're going to be in the, excuse me a minute, I'm working with one hand here. Nehemiah, and we're going to the 5th chapter. Nehemia pasalnya yang kelima.
And we find a nation, the nation of Israel, Dan kita dapati sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel, as they're rebuilding the Jerusalem city, pada saat mereka membangun kembali kota Yerusalem, they come into deep debt. mereka masuk dalam hutang yang dalam, yang besar. Mortgages on their house. Mereka itu memortgagekan atau menjaminkan rumah-rumah mereka. And they have tax debt. They owe for their taxes. Dan mereka juga punya hutang pajak, Tremendous debt. hutang yang besar. First verse of the 5th chapter. Dan ayat yang pertama dari pasal 5. And there was a great cry of the people and of their wives against the brethren, the Jews. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari para istri terhadap sesama orang Yahudi. The wives cried out again. Istri-istri berteriak lagi. Debt was on their home. Houses were mortgaged. Hutang ada dalam rumah tangga mereka. Rumah-rumah dijaminkan. Third verse. Some also said, we have mortgaged our lands, vineyards, houses that we might buy corn because of the dearth. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Fourth verse. There were also that said, we have borrowed money for the king's tribute, and that upon our lands and our vineyards. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sixth verse. Ayat yang ke-6. And I was very angry when I heard their cry and these words. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Then I consulted with myself and I rebuked the nobles and the rulers and said unto them, you exact usury every one of his brother, and I set a great assembly against them. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. In the name of Jesus I come to you. Di dalam nama Yesus aku datang kepadamu. And I want to turn this assembly against debt. Dan aku akan mengubah perkumpulan jemaah ini melawan hutang. Not one or two of you out of debt, but all of you out of debt. Bukan cuma 1-2 orang saja yang keluar dari hutang, tetapi saudara semua jadi bebas hutang. This army must come out of debt. Dan tentara ini, army ini harus keluar bebas hutang. God wants you to have houses. God wants you to have cars. Allah ingin saudara memiliki rumah-rumah, memiliki mobil-mobil. But he wants you to have them cash, paid for. Tetapi dia ingin supaya saudara membelinya lunas, tunai. Like one body we must rise up Sebagai satu tubuh kita harus bangkit. and say enough is enough. Dan bilang cukup ya cukup. No more debt. Tidak ada lagi hutang. We want victory. Kita ingin kemenangan. Now, how did they get rid of the debt? Bagaimana caranya mereka menyingkirkan hutang? In that 10th verse, Ayat yang ke-10. I likewise and my brethren and my servants might exact, I want to go to the 11th verse. Ayat 11. Restore, I pray you, unto them even this day their lands, their vineyards, their olive yards, their houses, also the 100th part of the money, and the corn and the wine and the oil that you exact to them. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka. Pula hapuskanlah hutang mereka, yakni uang serta gandum, anggur, dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Nehemiah spoke the word of release in the debt. Nehemia mengucapkan perkataan untuk melepaskan hutang. Well, what good would that do, Brother John? Apa baiknya hal itu, Brother John? Look at that 12th verse. Lihat ayat yang ke-12. Then said they, we will restore them and we will require nothing of them, so will we do as thou sayest. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan melakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Last night the Holy Ghost ignited this room. Dan tadi malam Roh Kudus itu dikobarkan di ruangan ini. We saw that we could decree a thing and it would come to Kita sudah pass. melihat bahwa kita bisa mendeklarasikan hal-hal dan hal itu terjadi. God said, come, take my hand and move it where you want my hand to move. Dan Tuhan mengatakan, datanglah,
ambillah tanganku dan bawa tanganku ke tempat yang engkau inginkan. What is spoken in this room is not for the weak. It's not for those that are milk Christians. Dan apa yang disampaikan di gereja ini bukan untuk orang-orang yang lemah, bukan untuk orang-orang Kristen susu. In the name of Jesus, I cancel debt in this house. Di dalam nama Yesus, aku batalkan hutang di gereja ini. It has no power over you. Tidak memiliki kuasa lagi atasmu. Say this with me. My God is a debt canceling God. Katakan bersama saya, Allahku adalah Allah pembatal hutang. Oh, rabakataramatatatababa. Matthew, please, 17. Matius 17. And when you come to Matthew 17, Saat saudara membuka Matius pasal 17, Jesus has a debt. Yesus itu punya hutang. Matthew 17 and 24. Ayatnya yang ke-24. And when they were come to Capernaum, they that received tribute money, tax money, came unto Peter and said, doth not your master pay taxes? Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah itu pajak kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Peter said unto him, the 26th verse, Peter said unto him, 27th verse, notwithstanding, lest we should offend them, go to the sea and cast a hook and take up the fish that first cometh up, and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money that take and give unto them for me and for thee. Ayat yang ke-27, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Jesus could have sent Peter back to the house and said, get the money from Judas, he has it in the bag. Dan Yesus sebenarnya bisa ngomong sama Petrus, sudahlah ambil uang dari Yudas, kan dia bendahara, dia ada uangnya. He said, no, but 2,000 years from now, I'm going to have some people in Semarang. Dan dia tidak bilang begitu karena dia berkata 2000 tahun dari sekarang aku akan memiliki umatku di Semarang. That have to know that I am a debt canceling God. Yang harus mengetahui bahwa aku adalah Allah yang membatalkan hutang. I am the same yesterday, today, and forever. Dan aku itu sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Go to the sea and catch a fish. Pergilah ke laut, tangkaplah ikan. The first one you take out, open his mouth. Ikan pertama yang kamu tangkap, bukalah mulutnya. There'll be a coin in his mouth. Akan ada koin di dalamnya. Pay your taxes and pay my taxes. Bayarkanlah pajak buat dirimu dan buat diriku juga. Somebody say with me, my God is a debt canceling Katakan bersama God. dengan saya, Allahku adalah Allah pembatal hutang. Say it again, my God is a debt canceling God. Katakan sekali lagi, Allahku adalah Allah pembatal hutang. I want you to go with me now to the book of Philemon. Sekarang kita buka All the Filemon. way back, Philemon. Filemon, kita buka And when you come to Philemon, Filemon. Saat saudara sudah wow, membuka way, Filemon, almost out the back of the book. hampir sampai di bagian belakang Filemon. Woo. I must have went right by it. Nah, pasti sudah dilewati. I'm in Revelation, excuse me. In Philemon, we meet a man named Onesimus. Di Filemon ada seorang bernama Onesimus. Where did you find it? Yes, I found it. I haven't found it. Help me. Yes, What's the book afterwards? Hebrews. Hebrews. Okay, I'm right there. Here. No, here. Okay, there you are. One page. Thank you, only. dear. Most welcome. Okay. In the 10th verse, it's a one chapter book. Jadi cuma satu pasal di ayat yang ke-10. As Paul speaks to Philemon, he says, I beseech thee of my son Onesimus, who I have begotten in my bonds. Dan Paulus bilang sama Filemon, mengatakan, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapati selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. He talks about this slave that is a runaway slave used to belong to Philemon. Dan Paulus sedang berbicara mengenai seorang budak yang melarikan diri, yang dulunya adalah budaknya His Filemon. name is Onesimus. Namanya adalah Onesimus. In the 18th verse, Paul intercedes for him.
Dan di ayat yang ke-18, Paulus itu mengajukan permintaan atau bersyafaat buat dia. He says, if Onesimus hath wronged thee or owes thee aught, put it on my account. Dia bilang, kalau Onesimus itu sudah merugikan engkau, I, Paul, have written it mine own hand, and I will repay it, albeit I do not say to thee how thou oughtest I primarily want to stop there. I will repay it, is what he said. Ya. Ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya. How much did Onesimus owe? Berapa sih hutangnya Onesimus? Paul said, I'll pay it. Paulus bilang, aku membayarnya. A runaway slave owed a day's wages for every day he was gone to his owner. Seorang budak yang melarikan diri itu berhutang kalau 1 hari gaji itu tentunya berapa lama dia melarikan diri, maka harus dikalikan dengan itu. Some Bible scholars believe that he was gone for almost 12 years. Dan beberapa cendekiawan Alkitab mengatakan bahwa Onesimus ini sudah melarikan diri hampir 12 tahun. Very large debt. Sehingga hutangnya besar sekali. Paul says, I'll pay it when I come. Paulus bilang, aku membayarnya kalau Put aku it on datang. my account. Tanggungkanlah itu padaku. Can somebody say, my God? Bisakah saudara katakan, Allahku? My God is a debt canceling God. Allahku adalah Allah pembatal hutang. I have notes for more, Catatan saya lebih banyak but lagi the sebenarnya. Holy Ghost just spoke in my spirit Tapi Roh Kudus bicara dalam roh saya. that at this very moment, Bahwa pada saat ini juga God is ready to do this miracle. Allah sudah siap untuk melakukan mujizat ini. I don't know who all feels that's ready. I feel it's ready. It's Saya time right nggak tahu now. siapa yang merasa siap, tapi saya rasa ini sudah siap sekarang ini. Are you grasping what I'm saying to Apakah you? saudara nangkap apa yang saya katakan kepada saudara? All through the scriptures, God cancels debt. Di seluruh Alkitab ini Allah terus membatalkan hutang, terus membatalkan hutang. Here's the truth. Ini kebenarannya. If God did it before, He'll do it again. Kalau Allah dulu sudah melakukannya, dia akan melakukannya lagi. And if He did it for anyone else, He'll do it for you. Kalau dia pernah melakukannya buat orang lain, dia juga melakukannya buat saudara. Miracles come to those that believe the Word of God. Mujizat itu terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada firman Allah. This night will be remembered by you. It'll be remembered by your children. It'll be remembered by your children's children. Malam ini akan saudara ingat dan akan diingat oleh anak-anak saudara dan akan diingat pula oleh anak-anak dari anak-anak saudara. A miracle is ready to sweep this room. Mujizat sudah siap untuk menyapu ruangan ini. Let me say this to you just to get you understanding what we're saying. Saya akan katakan kepada saudara supaya saudara ini benar-benar mengerti dan menangkap apa yang sedang dikatakan ini. This roof system is a miracle roof system. Dan sistem atap ini adalah mujizat. It was put in debt free. Dan ini bebas hutang. This floor that you see here, this concrete floor through this building, Dan beton lantai yang saudara lihat di sini ini. it's miracle floor. Ini adalah lantai mujizat. It went in debt free. Bebas hutang. It is your heritage to be debt free. Dan ini adalah warisan saudara untuk menjadi bebas hutang. Your miracle is talked about all over the world. Mujizat saudara itu dipercakapkan, diperbincangkan di seluruh dunia. The chair you're sitting in is debt free. Kursi yang saudara duduki itu bebas hutang. Your pastor is debt free. Pastor saudara bebas hutang. Only the Holy Ghost tells him what to do. Hanya Roh Kudus yang mengatakan kepada dia apa yang harus dilakukan. It is your birthright if you're part of this church to be debt free. Ini adalah kesulungan saudara. Ini adalah hak lahir saudara untuk saudara bebas hutang. Did you hear me? It's your birthright. Ini saudara dengar saya, ini adalah hak lahir saudara. You are not orphans. Saudara bukan yatim piatu. You are sons and daughters of the Most High God. Saudara adalah putra putri Allah yang maha tinggi. He says Dia berkata that you can be debt free. bahwa saudara bisa bebas hutang. If you're in debt, you can come out.
Kalau saudara ada dalam hutang, saudara bisa keluar. If you're not in debt, you never have to go in one day in your life. Kalau saudara tidak dalam hutang, tidak akan pernah saudara masuk di dalamnya sehari pun dalam hidup saudara. I'm going to say something prophetical to you. Saya akan mengucapkan sesuatu nubuatan kepada saudara. The half has not been told of what is getting ready to happen to this church. Separuh saja belum diceritakan mengenai apa yang akan terjadi di gereja ini. Amin. In my country, the mega churches like your church, Di negara saya, gereja-gereja besar itu seperti gereja saudara, 25, 30, $50 million in debt. 25 bahkan sampai 50 juta dalam hutang mereka. Big churches, they belong to the lender. Dan gereja-gereja, gedung gereja yang besar itu milik dari pemberi hutang. But you're free. Tapi saudara, You're a free people. bebas. Saudara orang yang You're a merdeka. free people. Saudara orang yang merdeka. But please know this, Tapi ketahuilah ini, the building is free. gedungnya bebas. But the church isn't totally free till you're free. Tetapi gereja tidak bisa You have to be sepenuhnya debt bebas. free. Kecuali kalau saudara bebas, saudara harus bebas hutang. Oh, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. I want you to take one of the church envelopes right now. Saya minta saudara mengambil amplop gereja sekarang ini. If you don't have an envelope, you have someone you raise your hand, they'll Ya, get one to kalau you. saudara belum dapat amplop, angkat tangan saudara supaya Asher memberikannya kepada saudara. Hand people near you an envelope if you have an extra one. Serahkan. Kalau ada saudara punya kelebihan, kasihkan kepada yang angkat tangan yang belum Hands punya. everywhere, people needing envelopes. Banyak orang yang masih memerlukan amplop. Tolong dibantu tuh. Orang yang tetap angkat tangan yang belum punya amplop. I want you to write on the back of that envelope as big as you can, debt free. Saya ingin saudara tulis di belakang amplop ini sebesar yang saudara bisa. Debt free. Bebas hutang. Bebas hutang. Ushers, get these envelopes out quickly. Asher tolong dengan cepat dibantu supaya orang-orang semua mendapatkan amplop ini. Wave your hands so they can see you. Lambaikan tangan saudara supaya bisa dilihat. You're going to make an offering tonight. Saudara akan membuat persembahan pada malam hari ini. You're going to plant a seed to be debt free. Saudara akan menanam benih untuk bebas hutang. But now listen closely to something. Sekarang dengarkan baik-baik. I want to read two scriptures to you. Saya akan membaca 2 ayat buat saudara. 2 Corinthians 9:6. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6. You know the verse. He that soweth sparingly shall also reap sparingly. Dia yang menabur sedikit akan menuai sedikit. And he who sows bountifully shall reap bountifully. Dia yang menuai banyak dia yang menabur banyak akan menuai banyak. You control the size of this miracle. Saudaralah yang mengendalikan ukuran mujizat saudara. Ecclesiastes 11:4. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang keempat. He that observes the wind shall not sow. Orang yang memperhatikan angin tidak akan pernah menabur. And he that regards the cloud shall not reap. Dan orang yang memperhatikan awan tidak akan menuai. Some of you are saying this is not a convenient season for me. Dan beberapa dari saudara mengatakan, oh, ini bukan saat yang pas buat saya. Do not miss this moment. Jangan sampai kelewatan If you saat wait ini. for a convenient season, you will not sow. Karena kalau saudara menunggu saatnya yang pas, saudara tidak akan pernah menabur. Does everyone have an envelope? Apakah semuanya saudara dapat amplop? You make the best offering you possibly can. Saudara buat persembahan yang terbaik yang saudara bisa. If you do not have with you the amount that you want to give, just make the promise. Make it clear that it's your promise. Kalau saudara tidak membawa sejumlah yang saudara inginkan, maka tulis dengan jelas sekali janji itu. Janji persembahan saudara. There will be debt miracle cancellations before I get on the airplane Monday. Akan terjadi mujizat pembatalan hutang sebelum saya naik ke pesawat hari Senin. You listen to Rhema Radio, they will be telling about the debt cancellation. Saudara mendengar Radio Rema, mereka akan menyaksikan, bersaksi tentang pembatalan hutang, pelunasan hutang yang mereka alami. Wives, rise up. Para istri bangkitlah. Tell that husband, we got to get out of debt. Katakan kepada suamimu, suami kita harus keluar dari hutang. We sow big tonight.
kita menabur besar malam ini. this will be a whole new chapter in this church. Dan ini akan menjadi pasal yang baru sama sekali untuk gereja ini. Oh, hallelujah. Haleluya. Let me quickly say this to you. Saya akan katakan dengan cepat kepada saudara. Tomorrow morning, Besok pagi something's going to happen in this room. sesuatu akan terjadi di ruangan ini. It's never happened in your nation before. Yang tidak pernah terjadi di bangsa saudara sebelumnya. You're going to know something that most people don't know. Saudara akan mengetahui sesuatu yang kebanyakan orang tidak tahu. You're going to see some things that happen right in this house. Saudara akan melihat sesuatu yang terjadi di gereja ini. And you might think, well, that's a little strange. No one else is doing that. Dan saudara mungkin berpikir, oh sedikit aneh ya, tidak ada orang yang lakukan itu. You're going to see that your pastor keeps you in the present truth. Saudara akan melihat bahwa gembala sidang saudara membuat saudara tetap ada pada kebenaran masa kini. He keeps you in the present truth. Dia membuat saudara terus ada di dalam kebenaran saat ini. Tomorrow morning will be like no other morning you've ever seen. Besok pagi itu akan menjadi pagi yang tidak pernah saudara lihat sebelumnya. Tremendous Tidak pernah saudara breakthrough, alami. tremendous Karena breakthrough. ada satu terobosan yang dahsyat. You will leave with something in your hand Saudara akan pulang dengan sesuatu di tangan saudara. that you'll have the rest of your life. Yang akan saudara simpan seumur hidup saudara. It will speak to you from tomorrow on. Dan akan berbicara kepada saudara sejak esok. You're going to see something on this great screen. Saudara akan melihat sesuatu di layar lebar ini. You've seen it 1,000 times, Saudara sudah melihatnya ribuan kali. but you never knew what you were looking at. Tapi saudara tidak pernah nyadari apa yang sebenarnya saudara lihat. But you'll know tomorrow morning. Tapi besok saudara akan tahu betul. Now, I want you to be ready. Saya minta saudara siap. Pastor, come share what's in your heart. I know you're in this moment. Pastor, tolong sampaikan apa yang ada di hati Anda. Saudara, ini masalah iman. Saya percaya malam ini semua hutang dipatahkan. Kita jadi umat yang bebas dari hutang. Banyak orang berkata, Pak, mungkinkah dalam satu hari terjadi sebuah pembalikan keadaan? Saya berkata, sangat mungkin. Ketika Israel keluar dari Mesir, dalam satu hari mereka berubah. Dari budak yang tidak punya apa-apa, jadi orang yang berkelimpahan hanya dalam waktu satu hari. Saya ingin tidak ada orang membatasi Tuhan hari ini. Biarkan Tuhan bekerja dengan kuasanya yang sangat ajaib. Amen, saudara. Besok kalau Tuhan berkenan, kita akan bagi sesuatu yang selama ini saya katakan kepada saudara, ada sebuah uang perjanjian, covenant money, dan itu akan diberikan kepada Anda satu demi satu. Saya orang yang menikmati sebuah perjanjian-perjanjian seperti itu dalam kehidupan saya. Dan tiap kali diangkat di hadapan Tuhan, sesuatu akan terjadi. Saya beri satu ilustrasi buat saudara, untuk menyiapkan Anda untuk besok, supaya Anda tahu apa yang akan Anda terima. Satu hari ada seorang wanita bernama Dorcas atau Tabita, dan wanita ini mati. Lalu para murid mengundang Petrus, dia berkata, Tabita mati, tolong datang. Kalau Anda membaca di Alkitab, mereka ketika bertemu dengan Petrus, mereka menunjukkan kepada Petrus pakaian yang pernah Dorcas atau Tabita buat bagi dia. Saudara sekalian, ditunjukkan pakaian itu. Dan kalau Anda membaca Alkitab, maka pada ujungnya yang mati dibangkitkan. Tuhan selalu ingat dengan sesuatu yang spesial yang Dia pernah berikan kepada anak-anaknya dalam sebuah covenant atau perjanjian. So besok saya percaya kita akan diajar lebih lagi, tapi sebetulnya saudara sekalian, nanti di rumah Anda baca, begitu seseorang terima namanya covenant money, maka hanya satu pasal berikutnya, atau sebetulnya langsung semua janji Tuhan tergenapi dengan segera. Saya berdoa tidak ada orang yang miss besok pagi. Yang kedua, gambar yang akan ditunjukkan, saya nggak mau cerita sekarang. Pada waktu Brother John tunjukkan ke saya kemarin, kami belajar, beberapa hari yang lalu saya belajar dengan beliau 3 jam,
Kita diskusi banyak hal. Dia berkata, aku tunjukkan kamu sesuatu, saya shock saudara. Saya berkata, aku sudah lihat gambar ini berkali-kali. Dan saya berkata, siapa yang buat gambar ini, saya pernah dengar namanya, tidak kenal pribadi. Karena kita hidup di zaman yang berbeda. Tapi saya berkata, aku tidak pernah menyangka orang ini punya kedalaman yang luar biasa. Besok saya akan tunjukkan ke saudara. So mari kita siapkan hati kita. Hari ini semua bebas hutang. Percaya Tuhan batalkan semua hutang kita. Amen. Berikan kemuliaan buat Yesus kita. Amen. Amen. Praise God. Pastor, wait just one moment. Last year when I came, Tahun lalu pada saat saya datang, my grandson Jason, cucu saya Jason, he said to me, Grandfather, they walk on salt here. dan dia mengatakan kepada saya, Opa, mereka itu menjalani garam. And I started thinking, what is this? Dan saya mulai mikir, apa sih itu? And I have spent almost 3 months solid studying. Dan saya meluangkan waktu hampir 3 bulan belajar benar-benar mengenai hal ini. And you are on solid Bible ground, walking on salt. Dan saudara, ini betul-betul ada di dalam Alkitabiah yang solid banget, yaitu perjanjian garam. By the way, Di samping itu, tonight Pastor shared more with me. dan malam ini Pastor berbagi lebih banyak dengan saya. Israel walked out of Egypt on salt. Tell the folks, Pastor. Bahwa Bani Israel pada waktu keluar dari Mesir itu dia jalan juga di atas garam. Saudara, kalau kita pergi peperangan rohani, setelah kita selesai, maka tim itu kita ajak untuk berdiri di atas garam. Dan berkata, ini perjanjian garam. Banyak orang bertanya, Pak, itu dasar Alkitabnya apa? Saya berkata, pertama-tama kita mau berkata, kami percaya perjanjian garam, yang berkata antara kita dengan Tuhan, itu Tuhan berkata, kalau engkau dengan aku ada perjanjian garam, maka hidupmu dalam jaminanku. Setiap kali kita selesai masuk sebuah negara, atau sebuah daerah, kita peperangan rohani, kita berkata, jalan, injak garam, jalan. Saudara sekalian, coba Anda perhatikan baik-baik. Pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka dikejar oleh Firaun. Di depan mereka ada Laut Merah. Ya kan? Bukan Sungai Merah, Laut Merah. Lalu Musa oleh perintah Tuhan, dia pukul Laut Merah dan terbelah. Kalau itu laut, maka sebetulnya kadar garamnya akan tinggi. Kalau airnya membuat sebuah bendungan di kanan kiri, maka garamnya akan tinggal di bawah. Dan itu sebetulnya yang ajaib, saudara. Mereka jalan di atas garam sebetulnya pada waktu mereka menyeberang Laut Merah. Maka Tuhan berkata, semua kecemaran Mesir akan dihapus, Firaun tidak bisa mengejar engkau, dan Firaun dihabisi oleh laut yang sama yang membuat orang Israel merdeka dan mereka diselamatkan. Tuhan kerja luar biasa di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Amen. Wow. I'm going to ask you now, as you bring your seed for your debt-free seed, Saya akan meminta saudara saat saudara membawa benih pembebasan hutang saudara, bring it down to the front, lay it on the altar. bawa itu ke depan, ditaruh di atas mimbar, Let people stream down the aisles, be courteous. dan biarlah saudara jangan teratur tapi cepat ya untuk maju ke depan, supaya alirannya juga datang dan kembali bisa lancar. Good night. Tolong diatur. Wow. Oh, harimakata rabata parabasata papa. Oh, hallelujah. Ooh, rubarabasi barata kapa papa. Hallelujah. Haleluya. Debt free. Bebas hutang. My God is a debt canceling God. Allahku adalah Allah pembatal hutang. My God is a debt canceling God. Allahku adalah Allah pembatal hutang.
If he did it for anyone else, he'll do it for you. Kalau dia sudah melakukan buat orang lain, dia akan melakukannya buat saudara. He's the same yesterday, today, and forever. Dia sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Hallelujah. Haleluya. Amen, amen, amen. Let's have some music. Tolong yang akan kembali berikan jalan dulu buat mereka yang sedang turun ke bawah ya, Hallelujah. supaya tidak ngelok di tengah-tengah. Terima kasih.
Mari kita berdiri sama-sama, saudara. Kami akan taburkan garam. Dan sekaligus kita mau batalkan semua hutang dan kita patahkan semua hutang kita. Shekara kata shotoka santa kara pata kara pakana. Minta karana mata kurus santa kara. Tidak ada lagi kematian seperti di Yeriko. Kami taburkan garam dan jadi kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kehidupan, tidak ada kematian. Semua hutang dipatahkan, dibatalkan, selesai. Tidak ada orang yang terlibat hutang dan terikat hutang di tengah-tengah kami. Debt free, bebas dari hutang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Come out here with me, Pastor. Please come. I covenant with you, my brother. Saya mengadakan perjanjian denganmu, saudaraku. I'll never speak evil of you. Aku tidak pernah mengatakan yang I jelek will mengenai defend engkau. you. Dan aku akan membelamu. I'll stand with you in the truth. Aku akan berdiri bersamamu dalam kebenaran. You can depend on me. Engkau bisa bergantung kepadaku. I will be a faithful friend. Aku akan menjadi teman yang setia. I swear this in a salt covenant with you. Dan aku bersumpah atas hal ini dengan perjanjian garam bersamamu. Amen. Dan Lord, this is the salt covenant. There is no wall at all between us. Ini adalah perjanjian garam. Tidak ada tembok di antara kita. Apapun yang Tuhan beri, semuanya utuh buat kami dalam nama Tuhan Yesus. Jadi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Jesus. utuh sempurna. Amin, 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 amin. Yes, Lord. Besok jam 7 pagi dan selesai firman disampaikan, kita akan berikan covenant money buat saudara. Tapi minggu malam akan ada sesuatu lagi yang berbeda. Saya berharap tidak ada orang yang miss. Semua kita bisa nikmati yang terbaik. Siapa diberkati Tuhan hari ini? Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Maka kami berkata, kami terima utuh semua pernyataan Tuhan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah besok pagi dan sore dalam tangan Tuhan. Engkau Tuhan yang melawat kami dalam keajaiban-Mu. Kami pulang dengan berkat yang terbaik, kasih dari Allah Bapa, anugerah yang besar dalam Kristus Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus turun dalam hidup kami. Malam ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan berkata, Amin. God bless you.